Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Seperti janji saya sebelumnya, kalau saya itu akan membagikan sebuah software untuk melakukan repair ataupun perbaikan pada flashdisk ataupun harddisk. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah dengan harddisk ataupun flashdisk yang tiba-tiba tidak bisa dibuka lagi, padahal kalian sudah menyimpan cukup banyak data-data penting di dalamnya, maka dengan software yang akan saya bagikan ini mungkin akan bisa membantu kalian untuk memperbaiki dan bisa mengambil kembali data-data kalian yang ada di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan membagikan sebuah software yang namanya adalah Partition Wizard. Kemudian di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan aplikasi Partition Wizard ini untuk melakukan repair pada MBR atau master boot record dari harddisk ataupun flashdisk yang bermasalah. Dan nanti pada deskripsi video ini saya akan memberikan link untuk kalian bisa mendownload aplikasi Partition Wizard ini. Baiklah, di sini saya tidak memberitahukan bagaimana cara melakukan install karena saya yakin mungkin teman-teman pasti bisa lah menginstal aplikasi Partition Wizard ini ke laptop ataupun ke PC yang kalian gunakan. Jadi di sini saya fokus untuk memberitahukan bagaimana cara kerjanya ataupun bagaimana cara melakukan repairnya agar harddisk ataupun flashdisknya itu bisa terbuka kembali. Baiklah, saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya menggunakan PC yang saya pakai ini. Nanti akan saya capture dan saya akan lampirkan di video saya ini. Baiklah, langkah pertama adalah kita mencolokkan ataupun menghubungkan flashdisk atau juga harddisk yang ingin kita repair ke tempat di mana kita menginstalkan software mini Partition Wizard. Ini kebetulan saya mencobanya menggunakan PC yang memang hari-hari saya pakai kerja. Setelah harddisk ataupun flashdisk yang ingin kita repair sudah dibaca oleh PC ataupun laptop kita, kemudian kita membuka aplikasi mini Partition Wizard-nya. Seperti inilah bentuk software dari mini Partition Wizard saat dibuka. Kemudian kita mencari ekstensi dari perangkat kita yang ingin kita perbaiki. Di sini saya menggunakan flash disk. Kebetulan di sini dibacanya G dengan nama Destro XXX. Jadi setelah terbaca seperti ini, langkah untuk memperbaikinya adalah dengan cara kita klik kanan. Setelah kita mengklik kanan pada perangkatnya, kemudian kita arahkan kursor mouse kita pada perintah check file system. Akan muncul perintah seperti ini, check only, check and fix detect error. Jadi kalau kita memilih opsi yang pertama, di sini hanya melakukan cek, sedangkan apabila kita memilih opsi yang kedua ini, maka software ini akan melakukan cek dan repair pada perangkat kita yang bermasalah. Jadi kita memilih yang opsi kedua ini. Setelah kita conteng, tinggal kita tekan start. Maka secara otomatis software ini akan bekerja melakukan pencarian dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada perangkat kita. Baiklah, dia sudah selesai melakukan repair. Di sini perlu teman-teman ketahui untuk waktu yang dibutuhkan melakukan repair itu tergantung dari kerusakan perangkat kita. Kalau seandainya kerusakannya banyak ataupun kerusakannya besar, maka proses pengecekan dan perbaikannya akan memakan waktu yang lebih lama. Ini kebetulan flashdisk yang saya coba ini adalah flashdisk yang masih bagus, maka proses pengecekannya tidak lama. Di sini pada tampilan ini kita bisa melihat kapasitas harddisk kita, jumlah data-data terhidden, kemudian jumlah folder, kemudian kapasitas file, dan informasi-informasi lainnya tentang harddisk atau flashdisk yang kita hubungkan ke software mini Partition Wizard ini.
Untuk tahap ini, apabila kalian ingin melakukan cek ulang lagi, siapa tahu kalian kurang yakin, maka kalian tinggal menekan start. Tapi seandainya kalian tidak mau melakukan cek ulang, maka kalian tinggal menekan pilihan cancel ini. Baiklah, sampai tahap ini maka proses pengecekan dan perbaikan sudah selesai. Apabila kalian ingin keluar dari software ini, maka kalian tinggal menekan klik pada tanda silang sebelah kanan atas ini. Kemudian tekan yes. Jadi kalau seandainya kalian ingin mengecek apakah perbaikannya sudah berhasil ataupun belum, kalian tinggal membuka kembali File Explorer. Kemudian kalian arahkan kursor mouse-nya pada perangkat flash disk ataupun hard disk yang kalian gunakan. Di sini saya coba buka flash disk saya. Maka insya Allah nanti setelah kalian melakukan repair flash disk ataupun hard disk yang kalian gunakan, data-data yang ada di dalamnya itu bisa kembali kalian buka seperti biasa. Demikianlah langkah-langkah cara melakukan repair ataupun perbaikannya. Jadi baiklah teman-teman, itulah tadi bagaimana cara kita melakukan repair ataupun perbaikan menggunakan software Mini Partition Wizard pada hard disk ataupun pada flash disk yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Sebenarnya software Partition Wizard ini memiliki banyak manfaat dan banyak fungsi, yaitu bisa juga kita gunakan untuk menganalisa kualitas dari hard disk ataupun flash disk yang kita gunakan. Bisa juga untuk mengatur besar kecil volume partisi, kemudian bisa untuk melakukan recovery pada flash disk ataupun hard disk yang terformat, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari software Mini Partition Wizard ini yang mungkin tidak bisa saya jelaskan semua, tapi nanti saat kalian sudah menginstalkan ke PC ataupun ke laptop kalian, kalian akan tahu apa-apa saja fungsi dari software ini. Dan di sini yang perlu kalian ingat bahwa software ini hanya bisa digunakan untuk memperbaiki hard disk ataupun flash disk yang original. Jadi kalau seandainya kalian menggunakan flash disk yang KW, tiba-tiba mengalami kejadian seperti yang saya bahas di video ini, lalu kalian mencoba menggunakan software ini untuk melakukan perbaikannya, saya yakin flash disknya tidak akan bisa diperbaiki. Karena yang saya tahu, kalau untuk flash disk KW apabila sudah mengalami error ataupun minta format, maka itu flash disknya sudah bisa dibuang dan tidak bisa diperbaiki. Jadi dengan ada video ini, maka apabila ada kejadian seperti ini besok-besok, maka jangan langsung melakukan format pada flash disk ataupun hard disk yang tiba-tiba tidak bisa dibuka itu. Coba dulu dengan cara yang saya beritahukan ini. Kalau seandainya tidak bisa juga, baru kita memikirkan cara yang lain. Demikianlah video saya, walaupun mungkin terkesan sangat sepele dan sangat mudah, tapi yang saya harapkan dari video ini bisa memberikan manfaat ataupun ilmu baru kepada teman-teman yang mungkin belum tahu cara menggunakan software Mini Partition Wizard ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.